Kita masuk ke makalah yang ketiganya. Ya ibadi, kullukum ja'i', illa man at'amtuhu. Oke. Wahai hamba-hambaku, semua kamu itu ja'i'un, lapar. Semua kamu itu lapar. Lapar nggak kita? Lapar lah. Saya nambah. Lapar. Iya kan? Lapar gitu. Ya. Semua kita itulah lapar. Lalu Pak, kalau begitu, apakah itu buktinya kita buruk kalau kita lapar? Enggak. Karena yang membuat kita lapar itu siapa? Allah. Kita bersyukur bisa kita lapar. Lalu kita syukur lagi, kelaparan kita itu kita tutupi dengan harta makanan yang halal. Yang buruk itu apa rupanya Pak? Lalu kita lapar. Setelah kita lapar, kita kepingin lapar itu dihilangkan dengan yang haram. Lapar kan, wah iya lapar Pak. Oh makan tambol enak kali nih. Ada kan yang begitu? Ada. Saya masih ingat dulu, zaman dulu main apa tak jelas-jelas itu sana kemari. Anak udah apa jam apa itu dia? Jam segini belum mabuk kan? Jam 10 malam belum mabuk katanya. Anak muda zaman apa ini katanya? Jam 10 belum mabuk. Tapi alhamdulillah lah, mudah-mudahan tak diikuti. Oleh sebab itu, Bapak-bapak yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita itu masih mendapatkan kebaikan sampai kita itu memenuhi keadaan yang ada pada kita itu dengan yang haram. Maka di sini Allah yang mengatakan kullukum ja'i'un, kamu semua itu lapar, illa man at'amtuhu, kecuali sampai yang aku beri makanan. Jadi yang memberi kita rezeki makan itu adalah Allah. Yang memberi kita rezeki itu adalah Allah. Apa konsekuensinya? Fastad'imuni, maka mintalah makan kepadaku, kata Allah. Lalu setelah itu apa kata Allah? At'imkum, niscaya akan kuberi kalian makan. Jadi yang ada kita makan ini adalah anugerah dari Allah. Adalah anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Kita masuk ke makalah berikutnya. Ya ibadi kullukum arin. Nah. Ya ibadi kullukum arin. Sekali lagi. Ya ibadi kullukum arin. Ya ibadi kullukum arin. Apa arin di sini artinya? Telanjang, tak berpakaian. Ya. Jadi kita ini tidak berpakaian. Ada rupanya. Ketika lahir itu udah pakai jas memang. Begitu lahir udah pakai training. Nggak ada kan? Nggak ada. Belum pernah tuh kita dengar beritanya itu dia kan. Oh dia mah ada di sana di Erjoman, lahir dia langsung dia udah pakai jas atau pakai setelan olahraga, nggak ada. Semua itu orang lahir dalam keadaan telanjang. Lalu Allah memberikan dia rezeki. Illa man kasautuhu. Fastaksuni aksukum. Jadi kecuali yang diberikan Allah pakaian, maka mintalah pakaian kepada Allah, niscaya Allah akan memberikan kita pakaian. Ya ibadi, innakum tukhti'un billaili wan nahar. Wahai hambaku, kamu semua itu berbuat kesalahan. Kapan kita berbuat kesalahan? Billaili, pada malam hari. Cukupkah kita melakukan di malam hari? Wan nahari, pada siang hari pun kita berdosa. Jadi orang melakukan dosa itu bukan hanya malam hari, siang hari dikerjakan, malam hari dikerjakan. Maka siapa-siapa yang berdosa di siang hari, segeralah minta ampun di malam hari. Siapa-siapa yang berdosa di malam hari, Allah menunggu dia untuk diampuni di siang hari. Begitulah Allah yang mempunyai Maha Rahman dan Maha Pemaaf. Wa ana aghfiru dzunuba jami'an. Kata Allah, dan aku maha mengampuni
dosa-dosa, kezoliman-kezoliman, kesalahan-kesalahan, jami'an, semuanya, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu apa konsekuensinya? Fastaghfiruni aghfir lakum. Minta maaflah, minta ampunlah kamu kepadaku, niscaya akan aku ampuni. Ya. Jangan sombong. Ada orang yang sombong, mana mungkin lah kayak gini diampuni Allah ini. Itu namanya sombong. Kenapa dibilang sombong, Pak? Dia nggak mau minta maaf, minta ampun kok dibilang sombong. Seolah-olah kesalahannya itu sudah sedemikian hebatnya, sampai-sampai dia menduga bahwa tak mungkinlah Allah punya sifat pemaaf sebesar itu. Jadi jangan sombong. Sombong itu bukan hanya sombong itu bukan hanya menganggap diri hebat, tapi menganggap Allah lemah itu termasuk kesombongan. Apa contohnya menganggap Allah itu lemah? Seolah-olah Allah tak mampu mengampuni dosa yang sudah dia lakukan. Sehebat apa rupanya dosanya? Pembunuh kah? Memperkosa kah? Dulu ada orang memperkosa jenazah, memperkosa mayat. Ada orang seperti itu. Ya intinya siapa? Intinya minta ampun kepada Allah. Allah bilang fastaghfiruni, minta ampunlah kamu kepadaku, aghfir lakum, maka aku akan mengampuni. Ya ibadi, innakum lan tablughu durri fatadurruni walan tablughu naf'i fatanfa'uni. Apa sih maknanya di situ? Wahai hambaku, tidak ada kebetulan yang dapat kalian lakukan. Wahai hambaku, oke. Ya ibadah, innakum lan tablughu darri. Kamu tidak akan bisa memberikan kemudaratan kepadaku, kata Allah. Ya, kamu tidak akan bisa memberikan kemudaratan kepadaku. Apa maksudnya? Ini kita anggap seolah-olah kalau seandainya kita ini banyak mintanya, maka Allah itu di kesusahan. Ya. Kita anggap ini Allah itu susah Allah kalau seandainya semua apa yang sudah kita lakukan ini, wah bagaimana kalau seandainya seperti ini? Apa bisa Allah mengabulkan keinginan kita? Bagaimana kalau begini? Maka Allah bilang, kamu tidak akan bisa memberikan kemudaratan kepadaku. Walan tablughu naf'i. Sama juga, kita tidak bisa memberikan manfaat kepada Allah. Ada orang yang menyangka kalau semua orang dunia ini Islam, maka Allah itu akan bertambah kenikmatan Allah, bertambah kerajaan Allah. Kenapa? Wah enaklah Allah, masjidnya cantik-cantik, enaklah Allah. Ada orang menganggap begitu. Maka Allah bilang, kamu itu manusia tidak bisa memberikan kemudaratan kepadaku. Kalau kamu jahat, itu tidak mengganggu kerajaanku, tidak memberikan kemudaratan kepadaku. Sama juga, kalau kamu baik, kalau semua orang di dunia ini menanam pohon, menjaga kebersihan, apakah bertambah kerajaan Allah? Apakah bertambah kekuatan Allah? Enggak. Kata Allah di sini, dia tidak akan bisa kita memberikan manfaat kepada Allah. Ya ibadi, Lau anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum kanu ala atqa qalbi rajulin wahidin minkum ma zada zalika fi mulki syai'an. Kata Allah di sini, wahai hamba-hambaku, lau anna awwalakum, seandainya, ini kata Allah, seandainya kamu semuanya ini dari yang pertama, awwalakum berarti dari mulai Nabi Adam. Allah mengatakan seandainya semua kalian itu dari mana? Dari yang pertama kali, Nabi Adam. Wa akhirakum, sampai nanti yang terakhir kali. Banyak nggak jumlahnya itu dia? Banyak kali, dari yang pertama dulu sampai nanti yang terakhir. Awalakum wa akhirakum. Cukup itu? Enggak. Kata Allah, wa insakum wa jinnakum.
kumpulkan semuanya dari golongan manusia dan dari golongan jin. Kanu ala atqo, seandainya semuanya itu atqo, baik, seandainya semua itu bertakwa. Seperti siapa bertakwa? Rojulin wahid. Ada orang-orang yang paling bagus di muka bumi ini kira-kira seperti Nabi Muhammad. Bayangkan kalau seandainya semua manusia ini seperti Nabi Muhammad baiknya. Bayangkan Bang Badawi, Akmal, Alfat, semuanya kayak Rasulullah semuanya. Semuanya baik semuanya, dari mulai dulu sampai sekarang, sampai nanti, sampai hari kiamat, sampai siapa saja, dari mulai golongan jin dan golongan manusia. Kata Allah, rajulun wahidin minkum mazada, nggak akan ada nambahnya kata Allah. Tidak bertambah mazada zalika yang seperti itu fi mulki syai'an terhadap kerajaannya Allah. Nggak ada tambahnya itu. Kalau seandainya semua ini kita baik, itu nggak berpengaruh kepada Allah. Oh kita aja bang, enggak, mau kita jin, semua setan itu bertakwa, sholat semuanya, nggak ada lagi yang menggoda kita. Kalau kita tidur, bangun, tengok nggak ada orang, rupanya setan nyuruh bangun. Seandainya begitu semuanya, kekuasaan Allah tidak bertambah sedikit pun. Sehebat itulah kekuasaan Allah, bahwa tidak ada ciptaan Allah ini bisa berpengaruh kepada Allah. Ya ibadi, lau anna awwalakum, wa akhirakum, wa insakum wa jinnakum, kanu ala afjari, qalbi rajulin wahidin minkum mana qasa zalika min mulki syai'an. Kebalikannya nih kata Allah, wahai hambaku, seandainya kamu semuanya dari yang awal sampai yang akhir, dari golongan manusia dan dari golongan jin, seandainya kamu semuanya itu jadi orang jahat. Bayangkan semua ini kita jadi jahat. Siapa jadi orang paling jahat di muka bumi? Mungkin Fir'aun lah, wallahu a'lam. Seandainya semua kita ini jahatnya seperti Fir'aun, maka kata Allah, mana qasa zalika mulki syai'an, enggak berkurang ini kekerajaanku kata Allah. Padahal kan kalau seandainya awak jahat, harusnya kan berkurang, tapi enggak kata Allah. Kekuasaannya Allah itu tidak akan berkurang gara-gara kita ini semuanya jahat. Sama juga kalau kita semuanya baik, kerajaan Allah tidak akan bertambah.